Unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya menilai postingan itu menghina negara dan meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing menjadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini bukan paket sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan jika anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Warganet pun menyayangkan sikap Sasetyaningtyas yang bangga anaknya mendapat paspor WNA, sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Atas kejadian tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas. Purbaya menilai postingan Dwi Sasetyaningtyas dianggap menghina negara dan Purbaya juga meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan memblacklist nama tersebut. Menurut Purbaya, dana LPDP bersumber dari pajak rakyat dan pembiayaan negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu, itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat terdapat tradisi unik yang berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan, yakni berbagi bubur harisa khas Timur Tengah. Hal ini sudah terjadi secara turun-temurun dan masih tetap dilestarikan. Tak lama setelah masyarakat menjalankan ibadah sholat zuhur di Masjid Asy Syafi'i, Kota Cirebon, Jawa Barat, wangi semerbak rempah-rempah khas Timur Tengah tercium dari sebuah rumah tua dan kokoh tepat di seberang masjid yang dihuni oleh keluarga besar Syekh Muhammad Islam Bayasud. Di atas meja berukuran 1x3 meter ini terlihat berbagai rempah-rempah khas Timur Tengah yang dipadu dengan bumbu dapur khas Nusantara yang nantinya dihaluskan menjadi satu. Setelah dirasa cukup, racikan nenek moyang secara turun-temurun itu kemudian ditumis beberapa menit hingga matang secara merata. Sementara sebagian orang lainnya memproses pembuatan bubur pada umumnya, mulai dari mencuci beras dan memasukkannya ke dalam panci besar, lalu ditambahkan santan serta bumbu yang sudah matang diolah tadi. Sementara daging kambing yang sudah direbus hingga dagingnya empuk dipotong dan dicampurkan ke dalam bubur. Biasanya pihak panitia menyiapkan 100 hingga 200 porsi bubur harisa. Tradisi berbagi bubur harisa tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1922. Dimulai oleh saudagar kaya dari negeri Yaman bernama Syekh Muhammad Islam Bayasud yang kala itu terlihat banyak musafir
yang melaksanakan sholat hingga buka puasa di Masjid Asy Syafi'i yang dibangunnya. Ini udah tahunan dari mulai nenek moyang kita dari sudah tahun berapa? Udah berapa generasi Bu sehingga Bu? 1, 2, 3 generasi. Berarti Ibu generasi ketiga. 3 ya. Ciri khasnya ya bau kayak ini aja makanan-makanan khas Arab kayak gitu. Ada aroma rempah kambing, ya rempah kayak gitu. Ya, rempahnya lebih kerasa atau gimana? Ya lebih kerasa, lebih khas Timur Tengahnya. Gimana pemirsa? Anda ingin mencicipi bubur harisa khas Timur Tengah untuk berbuka puasa nanti? Anda bisa langsung saja datang ke tempat ini setelah beduk maghrib Anda dapat menikmatinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, MasterChef Indonesia kembali menyajikan episode spesial di season 13. Kali ini kompetisi memasak ini berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Kolaborasi tersebut ditandai dengan kehadiran Duta Besar Inggris sebagai juri tamu. MasterChef Season 13 menghadirkan episode spesial bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Kolaborasi ini menjadi wadah pertemuan kuliner Indonesia dan Inggris. Para kontestan ditantang mengolah bahan pangan salah satunya khas Inggris, seperti salmon Skotlandia, monkfish, dan kerang dengan sentuhan kreativitas masakan Indonesia. Dalam kesempatan ini, Duta Besar Inggris menyampaikan apresiasinya terhadap kuliner Indonesia. Ia mengaku memiliki ketertarikan dengan makanan lokal termasuk sambal yang menurutnya menjadi bagian dari pengalaman dalam berkuliner, yakni dengan gastrodiplomasi. So for me, this is about collaborating with an Indonesian icon, MasterChef Indonesia. Everybody knows about it. And this has been a great opportunity to tell a story of my love for Indonesia and Indonesian food, but also my love for Scottish salmon and monkfish and scallops. And it's just been wonderful to see how some creative chefs have brought those two things together in some fantastic food. Kolaborasi MasterChef Indonesia dan Kedutaan Besar Inggris ini menunjukkan bahwa kuliner tak sekedar soal rasa, namun juga menjadi sarana diplomasi dan pertukaran budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Laksana Tiara, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.